Pernahkah Anda bertanya-tanya, gimana sih cara cepat hamil setelah berhubungan? Semua pasangan yang mendambakan buah hati pasti pengen tahu rahasianya. Udah program ini, program itu, tapi masih belum berhasil juga. Nah, daripada Anda terus-terusan bertanya-tanya dan terjebak dalam metode yang belum tentu efektif, di video kali ini kita akan bongkar tuntas rahasianya. Di sini kita akan bahas secara ilmiah dan logis, berdasarkan penelitian dan fakta yang ada. Ternyata, ada beberapa cara yang terbukti secara ilmiah, namun jarang diketahui banyak orang. Kebanyakan orang taunya ya itu aja. Padahal masih banyak faktor lain yang bisa berpengaruh. Siapkah Anda menjadi orang tua? Kita mulai. Kita mulai dari hal yang paling dasar, tapi seringkali disepelekan. Banyak yang mikir, makan mah yang penting kenyang. Eits, tunggu dulu. Makanan yang Anda konsumsi itu berpengaruh besar terhadap kesuburan loh. Gizi yang masuk ke dalam tubuh itu ibarat bahan bakar. Kalau bahan bakarnya bagus, ya mesinnya bisa bekerja dengan optimal. Nutrisi yang tepat akan membuat organ reproduksi, baik pria maupun wanita, berfungsi dengan baik. Intinya, perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, makanan tinggi protein, dan asam folat. Hindari makanan olahan, makanan cepat saji, dan minuman manis. Karena kunci dari keberhasilan program hamil bukan hanya tentang kuantitas, tapi juga kualitas. Setelah kita bahas tentang pentingnya pola makan, sekarang kita masuk ke strategi berikutnya, yaitu mengatur waktu berhubungan. Banyak pasangan yang belum mengetahui bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana peluang untuk hamil itu lebih besar. Jadi, kapan sih waktu terbaik untuk berhubungan? Simpelnya, waktu terbaik adalah saat wanita sedang dalam masa subur. Masa subur ini biasanya terjadi sekitar 12-14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Tapi, siklus menstruasi setiap wanita kan beda-beda ya. Nah, untuk mengetahui masa subur dengan lebih akurat, Anda bisa menggunakan beberapa metode, seperti mencatat siklus menstruasi, mengecek suhu basal tubuh, atau menggunakan alat tes ovulasi. Intinya, dengan mengetahui masa subur, Anda bisa merencanakan waktu berhubungan dengan lebih baik dan meningkatkan peluang kehamilan. Jangan sampai sudah usaha maksimal, tapi waktunya yang nggak tepat. Oke, poin penting selanjutnya yang seringkali diabaikan adalah stres. Banyak yang menyepelekan, padahal stres ini bisa jadi silent killer dalam program hamil Anda. Ketika seseorang mengalami stres, tubuh akan melepaskan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini bisa mengganggu keseimbangan hormon reproduksi, baik pada pria maupun wanita. Pada wanita, stres bisa menyebabkan gangguan ovulasi, yaitu kondisi di mana sel telur tidak dilepaskan secara teratur. Sementara pada pria, stres bisa menurunkan kualitas dan kuantitas sperma. Lalu bagaimana cara mengelola stres? Anda bisa melakukan hal-hal sederhana, seperti berolahraga secara teratur, meditasi ringan, mendengarkan musik, atau melakukan hobi yang Anda sukai. Intinya, carilah kegiatan yang bisa membuat pikiran dan tubuh Anda rileks. Ingat, program hamil itu bukan hanya tentang fisik, tapi juga mental. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang agak-agak sensitif nih, yaitu posisi berhubungan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah posisi berhubungan berpengaruh terhadap peluang kehamilan? Jawabannya, iya, berpengaruh. Beberapa posisi yang diyakini dapat meningkatkan peluang kehamilan, antara lain, posisi misionaris, doggy style, dan posisi wanita di atas. Kenapa posisi-posisi ini direkomendasikan? Karena posisi-posisi ini memungkinkan penetrasi yang lebih dalam dan ejakulasi yang lebih dekat dengan serviks. Yang terpenting adalah Anda dan pasangan merasa nyaman dan menikmati prosesnya. Kita semua tahu bahwa merokok dan mengonsumsi alkohol itu berbahaya bagi kesehatan. Tapi, tahukah Anda bahwa kebiasaan buruk ini juga bisa mengganggu kesuburan? Bagi pria, merokok dapat merusak DNA sperma dan menurunkan kualitas sperma secara keseluruhan. Begitu juga dengan alkohol. Konsumsi alkohol berlebihan dapat mengganggu produksi hormon reproduksi, baik pada pria maupun wanita. Jadi, jika Anda dan pasangan sedang menjalani program hamil, hentikan kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol, mulai dari sekarang. Selain menjaga pola makan, ada kalanya kita membutuhkan asupan nutrisi tambahan dari suplemen. Nah, untuk meningkatkan kesuburan, ada beberapa suplemen yang direkomendasikan, baik untuk pria maupun wanita. Untuk wanita, suplemen yang umumnya direkomendasikan adalah asam folat.
Asam folat ini berperan penting dalam pembentukan sel-sel baru, termasuk sel telur. Sementara untuk pria, suplemen yang umumnya direkomendasikan adalah zinc dan vitamin E. Zinc berperan penting dalam produksi sperma, sedangkan vitamin E berperan sebagai antioksidan yang dapat melindungi sperma dari kerusakan. Tapi ingat, sebelum mengonsumsi suplemen apapun, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Nah, ini dia poin penting yang seringkali terlewatkan. Banyak pasangan yang langsung tancap gas ikut program hamil ini itu, tapi lupa untuk memeriksa kesehatan reproduksinya terlebih dahulu. Padahal, pemeriksaan kesehatan reproduksi ini penting banget loh. Dengan melakukan pemeriksaan, Anda dan pasangan bisa mengetahui kondisi kesehatan reproduksi masing-masing. Jika terdeteksi ada masalah, bisa segera ditangani sejak dini. Pemeriksaan kesehatan reproduksi ini meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah, dan pemeriksaan lainnya yang direkomendasikan oleh dokter. Jangan malu atau takut untuk berkonsultasi dengan dokter ya. Deteksi ini dan penanganan yang tepat akan meningkatkan peluang keberhasilan program hamil Anda. Siapa bilang olahraga cuma buat nurunin berat badan? Olahraga itu banyak banget manfaatnya, termasuk untuk meningkatkan kesuburan. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh, termasuk sirkulasi darah ke organ reproduksi. Sirkulasi darah yang lancar akan membuat organ reproduksi berfungsi dengan optimal. Selain itu, olahraga juga dapat membantu menjaga berat badan ideal. Nah, berat badan ideal ini juga merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesuburan. Gak perlu olahraga berat kok. Anda bisa melakukan olahraga ringan seperti jogging, berenang, atau yoga. Yang penting dilakukan secara rutin dan konsisten. Ingat, memiliki tubuh yang sehat dan bugar adalah modal utama dalam menjalani program hamil. Nah, itu dia 8 cara cepat hamil setelah berhubungan yang sudah terbukti secara ilmiah. Ingat, program hamil bukanlah perlombaan. Setiap pasangan memiliki perjalanannya masing-masing. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat membantu Anda segera mendapatkan momongan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.